Bacaan liturgi Selasa 21 Mei 2024, Hari Biasa Pekan Biasa ke-7. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kalian membunuh. Kalian iri hati, tetapi kalian tidak sampai ke tujuan. Lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa karena kalian tidak berdoa. Atau kalian berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa. Sebab yang kalian minta akan kalian gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kalian, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka dari itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu, hai kalian orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kalian yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kalian ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat tenang. Aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, ya Tuhan, kacaukanlah percakapan mereka. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan di dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, berjalan di atas tembok-temboknya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.